Perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan manusia adalah iman. Manusia bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada iman dalam hatinya. Meskipun ia orang miskin, meskipun ia orang melarat, orang yang sengsara, ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Suatu saat dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang memiliki iman, walau hanya sebesar zarah, dan berusaha menyempurnakan imannya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar akan bernilai besar. Iman dan dosa yang kecil bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian besarnya nilai iman sehingga setan kadangkala lebih tahu nilai iman daripada manusia. Setan berusaha untuk mencuri iman seseorang. Setan tidak pernah berusaha mencuri uang, mencuri harta, kendaraan, rumah, atau anak istri kita. Sedikit pun ia tidak berminat dengan benda-benda tersebut. Sementara manusia setiap saat berusaha mendapatkan benda-benda itu, sehingga melupakan usaha menyempurnakan imannya. Sumber kejayaan manusia di dunia dan di akhirat adalah kesempurnaan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan murka bila manusia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa harta, tanpa membawa jabatan dan sebagainya. Tetapi tanpa membawa iman yang sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkan dan neraka jahanam menantinya. Tanpa iman, manusia tidak akan pernah tahu untuk apa hidup ini, mau diapakan hidup ini, dan mau kemanakah hidup ini. Dia tidak pernah merasakan ketentraman dalam hidupnya. Ia akan membahayakan orang lain, membahayakan tetangganya, membahayakan lingkungannya, membahayakan negaranya, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Ibarat seekor anjing gila, baik musuh-musuhnya, penjaganya maupun tuannya berusaha untuk membunuhnya. Pada hakikatnya orang seperti itu sudah mati sebagai manusia. Walaupun sebagai makhluk hidup dia masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku sekelompok orang yang diseret oleh hawa nafsunya seperti penyakit anjing gila menyerang penderitanya. Tidak ada aliran darah dan persendiannya kecuali diserangnya. Orang yang mencari kebahagiaan dengan kebendaan seperti meminum air laut, tidak akan pernah ada rasa puas, tidak akan merasakan ketentraman dalam hidupnya. Selama iman belum ada di dalam hatinya, ia menjalani hidupnya dengan kekhawatiran, kesangsian demi kesangsian, kegelisahan demi kegelisahan. Setiap hari dia mencari hiburan. Setiap hari dia berusaha menyenangkan hatinya dengan macam-macam perkara, dengan musik dan sebagainya. Kehidupan para ahli batil senantiasa ada dalam dirinya. Seperti seseorang yang mengendari mobil, memasuki kawasan terlarang. Dia masuk ke jalan yang dilarang masuk. Semakin jauh dia masuk, maka rasa takutnya semakin bertambah. Perasaan takutnya menghantuinya. Apakah ia selamat atau tertangkap? Walaupun anak istrinya, pelayan dan harta bendanya berada bersamanya. Tanpa amal agama, kehidupan manusia akan sia-sia. Siapa saja yang hidupnya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinnya kepada makhluk, niscaya tidak akan mendapatkan kebahagiaan apa-apa. Saudara-saudara sekalian, suasana dan keadaan ini sesuai dengan hati manusia. Hati tidak bisa tenang walaupun dia tidur di atas kasur yang empuk, di dalam rumah yang fasilitasnya lengkap. Hati ini mempunyai sistem yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila iman wujud di dalam hati, suasana dan keadaan akan menjadi baik. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menyiapkan kehidupannya
untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Apabila iman wujud dalam hati manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan, bantuan kepadanya berupa keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada tingkat keimanan seseorang. Jika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, maka kebahagiaan yang dirasakan juga 100%. Bahkan jika imannya sempurna, maka dia akan bahagia walaupun berada dalam asbab-asbab kecelakaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup bahagia walaupun di dalam kobaran api. Desain tubuh manusia merupakan teknologi tercanggih yang tidak mempunyai kelemahan. Tujuan penciptaan jasad manusia yang sangat rumit agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecacatan yang ada pada diri kita bukanlah kesalahan atau kelemahan dalam penciptaan, tetapi merupakan sarana untuk menyempurnakan ibadah dan amal soleh kita. Demikian pula keterbatasan pada pendengaran dan pandangan semata-mata untuk memudahkan kita beramal. Kekurangan pada manusia bukanlah kesalahan atau kelemahan pada penciptaan, tetapi merupakan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan mempunyai pendengaran yang tidak terbatas, seperti kemampuan mendengarkan azab kubur. Jika manusia mampu mendengar azab kubur, bagaimana? Bagaimana mereka mampu beramal? Kekayaan, kesehatan, dan kesempurnaan anggota tubuh manusia bukan jaminan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia buta, tuli, dan sakit-sakitan, jika memiliki iman, pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai maupun yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah walaupun suasana dan keadaan berubah.